Ratri masih ingat jelas hari pertama ia menjejakkan kaki di rumah barunya, di sebuah komplek perumahan kecil di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Tahun 2019, ia dan Bayu, suaminya, akhirnya bisa meninggalkan masa-masa ngontrak, pindah ke rumah yang mereka beli dengan penuh harapan. Komplek itu masih sangat sepi, hanya ada satu rumah lain di depan yang terisi, sementara sisanya kosong, sunyi, bagai deretan bangunan mati tanpa penghuni. Di sekeliling, aroma tanah basah masih kental, sisa-sisa rawa yang dulu disebut warga sekitar sebagai rawa lele. Konon, daerah itu dulunya adalah tempat orang memelihara ikan lele sekaligus pemancingan. Kini, rawa itu sudah ditimbun, diubah jadi perumahan baru. Tetapi, bagi Ratri, hawa lembab dan dingin yang mengendap di setiap sudut rumahnya seolah menyimpan sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dari sekadar rawa. Awalnya, Ratri tidak terlalu memperhatikan. Ia sibuk dengan rutinitas, pekerjaannya di rumah logistik, menjaga kedua anaknya Damar dan Sekar, serta mengurus rumah. Suaminya, Bayu, jarang di rumah. Pekerjaannya menuntutnya untuk pulang larut malam, bahkan sering masih sibuk menuntun bola hingga dini hari. Di siang hari, Ratri ditemani Murni, pembantu yang tinggal bersama mereka. Semua berjalan biasa saja. Sampai pandemi datang. Ketika COVID-19 melanda awal 2020, hidup mereka berubah. Murni harus pulang kampung ke Sukabumi, dan sejak itu Ratri hanya tinggal bersama anak-anak. Bayu tetap bekerja ke kantor, jadi rumah yang besar itu terasa hampa, sunyi, menyisakan Ratri dan kedua anaknya. Seiring hari-hari panjang bekerja dari rumah, Ratri mulai menyadari sesuatu tentang rumah barunya. Ada kalanya ia merasa diperhatikan saat mencuci piring di dapur belakang. Dapur itu semi terbuka, hanya ditutup atap alberon tipis dengan celah udara yang membuat malam terasa lebih dingin. Dari posisinya mencuci piring, ia bisa melihat balkon lantai 2 rumah tetangga yang masih kosong. Balkon itu kecil, nyaris tak mungkin digunakan siapapun karena dipenuhi unit AC outdoor. Namun, suatu malam, matanya menangkap sesuatu. Sesosok bayangan perempuan duduk di tepi balkon itu, kakinya menjuntai ke bawah, bergoyang pelan. Pakaian panjang menjuntai menutupi kakinya, dan wajahnya samar tertutup gelap malam. Ratri tercekat. Itu tidak mungkin manusia. Tidak mungkin ada orang duduk di sana. Tapi ia tidak berani berteriak. Ia hanya menunduk, berusaha menuntaskan cucian piring secepat mungkin. Hatinya berdegup keras. Namun ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran sederhana. Selama dia tidak mengganggu, aku pun tidak akan mengusiknya. Malam-malam berikutnya, sosok itu tetap muncul. Duduk diam, mengawasi. Terkadang bergoyang pelan, seolah sengaja menarik perhatian. Ada kalanya, ketika Ratri menoleh, sosok itu menoleh balik, menatapnya. Dan sejak saat itu, Ratri mulai sadar, rumah barunya bukan sekadar berdiri di atas tanah rawa. Ada sesuatu lain yang juga menempati rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hari-hari berlalu, dan Ratri mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Siang hari, ia sibuk dengan laptop, menuntaskan pekerjaan sambil mengawasi Damar dan Sekar belajar daring. Malamnya, ia sering menemani Bayu yang duduk di ruang tamu menonton televisi. Untuk mengusir bosan, Ratri selalu punya kebiasaan baru, mencuci piring larut malam ketika rumah sudah benar-benar sepi. Namun, setiap kali ia berdiri di dapur, ada perasaan yang tak bisa ia hilangkan. Perasaan diawasi. Dari celah atap alderon yang semi terbuka, matanya selalu terarah ke balkon rumah kosong di sebelah. Dan hampir setiap malam, dia ada di sana. Sosok perempuan itu duduk di tepi balkon, bergoyang pelan. Baju panjangnya menjuntai, wajahnya samar. Awalnya, Ratri mencoba berpura-pura tidak peduli. Ia buru-buru mencuci piring, menunduk, menghindari menoleh ke arah balkon itu.
Tapi semakin hari, ia justru makin sering tergoda untuk melirik. Dan setiap kali ia melirik, perempuan itu selalu menoleh balik, seakan menunggu tatapan Ratri. Malam demi malam, interaksi itu berkembang. Sosok itu tidak lagi hanya duduk. Kadang ia menggoyangkan kaki, kadang kepalanya miring, seolah memperhatikan Ratri lebih dekat. Bahkan sekali waktu, tubuhnya bergerak perlahan seperti hendak mendekat. Ratri menahan nafas. Itu bukan manusia, tidak mungkin manusia. Ia mulai mengubah kebiasaannya, tak lagi mencuci piring terlalu larut. Kadang ia menunggu Bayu, pura-pura menonton acara bola bersama di ruang tamu, agar tidak sendirian di dapur. Tetapi, meski sudah berusaha, rasa takut itu tetap menempel. Seakan-akan sosok perempuan itu sudah tahu dirinya diperhatikan dan semakin sering menunjukkan diri. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Saat Ratri sedang mencuci piring dengan terburu-buru, tiba-tiba terdengar suara lirih, gumaman aneh seperti suara perempuan berdehem. Suara itu lembut, bernada menggoda, tepat di telinga Ratri. Air di tangannya hampir tumpah. Ratri tertegun, jantungnya berdegup kencang. Itu bukan suara Bayu, bukan suara anak-anak. Itu suara asing, suara nyata yang hanya berjarak beberapa senti dari telinganya. Dengan tangan gemetar, Ratri menoleh. Matanya langsung terarah ke balkon. Dan di sana, sosok itu masih duduk. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Rambut hitamnya tergerai, wajahnya samar diterangi lampu temaram dari rumah sebelah. Bibirnya seperti melengkung, sebuah senyum aneh, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ratri tercekat, tubuhnya kaku. Ia tahu saat itu, sosok ini tidak sekedar bayangan. Dia bisa bersuara, dia bisa menyadari kehadiran Ratri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ratri sadar bahwa ia tidak hanya melihat, tapi juga mulai dilihat balik. Ratri mencoba menepis bayangan itu dari kepalanya. Ia bilang pada dirinya sendiri, selama dia hanya duduk di sana, aku masih bisa mengabaikan. Tapi rasa takut itu terus menggerogoti. Setiap kali ke dapur, tubuhnya terasa tegang, seolah sesuatu akan muncul kapan saja. Malam itu, seperti biasa, Bayu sedang duduk di ruang tamu, asyik dengan ponselnya. Suara dari game yang dimainkan terdengar riuh, membanjiri ruang yang remang. Ratri, sambil menahan kantuk, kembali ke dapur. Tumpukan piring kotor membuatnya tak punya pilihan lain selain mencuci. Air mengalir dari keran, busa sabun menutupi tangannya. Ratri berusaha bersenandung kecil mengusir rasa takut yang mendera. Namun, lagi-lagi suara itu datang. Kali ini bukan sekadar dehem. Sebuah suara lembut, lirih, terdengar jelas. "Halo." Ratri sontak menoleh. Air keran masih mengucir deras. Hatinya berdebar kencang. Suara itu terlalu nyata. Bukan dari dalam kepalanya, bukan dari imajinasinya. Perlahan ia menoleh ke arah Bayu yang duduk di ruang tamu. Suaminya pun menoleh ke arahnya, dengan wajah tegang yang jarang ia lihat. Mereka berdua saling berpandangan, seolah tanpa kata-kata sepakat mereka berdua mendengarnya. Bayu meletakkan ponselnya, berdiri dengan gerakan kaku. "Kamu juga dengar tadi?" Suaranya lirih, tapi penuh ketegangan. Ratri mengangguk, tubuhnya bergetar. Ia ingin menangis tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia hanya bisa berbisik, "Iya, aku dengar." Sejak malam itu, Bayu tak lagi bisa menyangkal cerita-cerita istrinya. Selama ini ia selalu menenangkan,
berkata Ratri hanya lelah atau terlalu banyak berhayal. Tapi kini ia sendiri menjadi saksi. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang nyata, yang bisa didengar meski tak selalu terlihat. Dan sejak kejadian itu, suasana rumah berubah. Bukan hanya Ratri yang merasa tak nyaman, Bayu pun mulai waspada. Ia tidur lebih cepat, enggan lagi duduk sendirian di ruang tamu hingga dini hari. Namun, bagi Ratri, teror itu justru semakin menekan. Karena tak lama kemudian, gangguan itu muncul siang hari. Suatu sore sekitar jam 3, Ratri sedang mencuci piring lagi. Kali ini, ia mencoba bersenandung kecil, menyanyikan lagu seadanya untuk menenangkan diri. Namun, sebelum ia selesai, terdengar suara tawa lirih tepat di belakangnya. Tawa itu bukan tawa seram seperti di film. Tidak. Itu lebih mengerikan sebab suaranya persis seperti tawa manusia biasa. Seolah ada seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya mentertawakan nyanyian sumbangnya. Hihihi. Bulu kuduk Ratri berdiri. Ia merasa darahnya berhenti mengalir. Dengan sisa keberanian, ia menoleh ke belakang dan menemukan dapur yang kosong. Hanya kulkas tua yang berdiri diam. Tawa itu masih menggema di telinganya. Terlalu nyata, terlalu dekat. Seakan-akan sosok itu kini sudah berdiri di dalam rumah. Gangguan demi gangguan membuat tidur Ratri tidak pernah nyenyak. Suara-suara lirih, bayangan yang muncul dari arah tangga, hingga tawa samar di belakang telinga, semuanya membuat malam terasa panjang dan mencekam. Namun, malam itu berbeda. Ia tidak hanya gelisah, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Ratri berada di lantai 2 rumahnya sendiri. Lorong terasa suram, dindingnya lembab, seolah-olah rumah itu jauh lebih tua daripada kenyataan. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi di ujung lorong. Suasana begitu hening, hanya terdengar tetesan air yang bergema entah dari mana. Ketika pintu kamar mandi terbuka, di dalamnya berdiri seorang perempuan muda. Rambut hitamnya sebahu, wajahnya ayu namun pucat, matanya redup seperti menyimpan duka yang dalam. Ia mengenakan gaun panjang berwarna lusuh, seolah-olah sudah lama sekali dikenakan. Ratri tercekak, ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Perempuan itu menoleh pelan dan berbicara. "Aku Ningsih." Suara itu lembut tapi menggema, seakan-akan keluar dari balik dinding kamar mandi. Ratri berusaha bersuara meski lidahnya keluh. "Kau, apa yang kau lakukan di rumahku?" Perempuan itu tersenyum samar. "Aku tinggal di sini. Aku suka rumah ini." "Kenapa rumahku? Ada banyak rumah lain di komplek ini." Ratri menahan tangis dalam mimpinya. Suara terdengar serak. Perempuan itu mendekat, wajahnya semakin jelas. "Karena rumahmu hangat, keluargamu harmonis. Aku ingin berada di tengah-tengah kebahagiaan itu." Kata-kata itu menusuk hati Ratri. Ada rasa iba sekaligus ngeri. Ia tahu ini bukan sekadar bunga tidur. Sosok ini sedang menyampaikan pesan dengan sadar lewat mimpinya. Ningsih menunduk sebentar, lalu melanjutkan. "Aku dulu tinggal di sekitar sini, di tanah yang sekarang jadi jalan tol. Aku dibuang di sana." Suara terakhir itu berubah lirih, penuh getir. Ratri merasakan bulu kuduknya meremang. Kata "dibuang" melayang-layang di benaknya. Itu berarti kematian perempuan ini tidak wajar,
tragis. Tiba-tiba suasana dalam mimpi berubah. Lampu kamar mandi berkedip-kedip. Bayangan Ningsih memanjang, matanya mendadak gelap. Dengan senyum yang kini tampak menyeramkan, ia mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari Ratri. Mulai sekarang, kita akan tinggal bersama. Ratri terbangun dengan jeritan tertahan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke samping, Bayu masih terlelap, tak sadar apa yang baru dialami istrinya. Di kamar yang gelap itu, Ratri memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati yang gemetar. Namun di dalam benaknya, nama itu terus bergema. Ningsih. Nama yang akan menghantui keluarganya dari hari itu dan seterusnya. Beberapa hari setelah mimpi itu, Ratri masih dihantui ketakutan. Ia tidak berani menceritakan semuanya kepada Bayu. Baginya, mimpi itu terlalu nyata, terlalu syarat pesan untuk dianggap bunga tidur. Nama Ningsih seolah bergaung setiap kali ia melangkah melewati koridor rumah. Namun, suatu pagi, kejadian mengejutkan datang dari anak bungsunya, Sekar. Gadis kecil itu turun dari kamar dengan wajah pucat, matanya sembab, jelas habis menangis. "Dek, kenapa?" tanya Ratri cemas sambil menghentikan aktivitas memasaknya. Sekar memeluk ibunya erat-erat, tubuhnya bergetar. Aku mimpi, Mah." "Mimpi apa?" Ratri mencoba menenangkan. Suara Sekar bergetar, lirih, seolah takut mengucapkannya. "Di rumah kita ada orang lain, Mah. Ada perempuan sama 2 anak kecil. Mereka tinggal di kamar mandi lantai atas." Ratri terdiam, jantungnya berdegup tak karuan. Ia menatap wajah putrinya antara percaya dan tak ingin mendengar kelanjutannya. "Perempuan itu siapa, Dek?" Sekar mengusap air matanya. "Dia bilang namanya Lani." Ratri sontak membeku. Tangannya yang memeluk anaknya perlahan melemah. Otaknya berputar cepat. Ningsih, Lani, 2 nama yang berbeda namun terdengar hampir serupa. Sekar melanjutkan dengan polos. "Aku tanya, kenapa kamu di rumahku? Terus dia bilang dia suka di sini. Katanya rumah kita hangat. Aku takut, Mah. Aku takut rumah kita diambil orang." Ratri menggigil. Ia ingat jelas kata-kata dalam mimpinya sendiri. "Rumahmu hangat, keluargamu harmonis." Kata-kata yang sama kini muncul dalam mimpi anaknya. Yang membuatnya makin ngeri adalah Sekar tidak tahu cerita mimpinya. Ratri sengaja menyimpannya rapat-rapat. Namun, bagaimana mungkin mimpi mereka memiliki benang merah yang begitu kuat? Siang itu Ratri duduk terdiam lama di ruang tamu, mencoba merangkai logika. Bayu baru pulang sore hari, dan Ratri menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Awalnya, Bayu mencoba menenangkan, tapi tatapan matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Kalau cuma kamu yang mimpi, aku masih bisa bilang itu halusinasi. Tapi kalau Sekar juga mengalami hal sama, berarti memang ada sesuatu di sini," ujar Bayu lirih. Ratri mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Yu. Aku takut anak-anak jadi korban." Sejak saat itu, keluarga kecil itu tak lagi bisa menganggap semua gangguan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang benar-benar menetap di rumah itu, memperhatikan mereka, bahkan masuk ke dalam mimpi. Dan sosok itu kini punya 2 nama, Ningsih dan Lani. Sejak mimpi Sekar, suasana rumah tidak pernah lagi sama. Ratri semakin waspada. Setiap sudut rumah serasa menyimpan tatapan tak terlihat. Setiap langkah seperti diikuti. Bahkan Bayu, yang biasanya selalu menenangkan, kini lebih sering memilih tidur lebih awal, seolah enggan berlama-lama terjaga di lantai bawah.
Namun yang membuat Ratri benar-benar goyah adalah ketika gangguan itu mulai menyentuh benda-benda di rumahnya. Siang itu, Ratri ingin ke kamar mandi bawah. Saat membuka pintu, ia tertegun. Gayung biru yang biasa tergantung di dekat ember hilang. Ia mencari ke sekeliling, tak ada. Pikirannya langsung mengarah pada Damar atau Sekar. "Dek, Mas, ada yang pakai gayung nggak?" teriaknya. Damar menjawab dari kamar. "Enggak, Mah. Aku lagi zoom." Sekar pun bersuara. "Aku juga enggak, Mah." Ratri mendesah gusar. Ia butuh gayung itu segera. Tapi benda itu lenyap begitu saja. Dengan terpaksa, ia naik ke kamar mandi atas. Beberapa jam kemudian, ketika sedang menyiapkan minuman, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Gayung biru itu ada di dapur, tepat di dalam sebuah kardus bekas frozen food yang ia simpan di samping kulkas. Ratri terpaku. Bagaimana bisa? Tangannya gemetar saat meraih gayung itu. Tidak masuk akal. Ia sendiri tak pernah memindahkannya. Anak-anak pun tak mungkin menaruh benda itu di tempat seaneh itu. Hari-hari berikutnya, gangguan serupa terulang. Suatu sore, ia menyiapkan segelas air lemon manis, menaruhnya di kulkas agar dingin. Namun, ketika ia kembali beberapa jam kemudian, gelas itu sudah ada di atas meja makan. Isinya tinggal setengah, dan air manisnya menetes hingga membuat lantai lengket. Ratri memelototi meja itu dengan wajah pucat. Rasanya ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya bisikan getir. "Kau, apa maumu sebenarnya?" Malamnya, ia bercerita pada Bayu. Wajah suaminya menegang, tetapi ia berusaha menenangkan. "Besok kita coba panggil orang, Tri. Kita nggak bisa biarin ini makin jadi." Namun gangguan tak berhenti. Justru semakin parah. Keran kamar mandi bawah tiba-tiba menyala sendiri, mengalirkan air deras seolah ada yang sengaja memutarnya. Damar dan Sekar yang sedang menonton TV di dekatnya langsung menoleh ke arah ibunya dengan mata lebar. "Mah, airnya nyala sendiri," kata Sekar dengan suara lirih. Ratri menelan ludah, lalu berberanikan diri berucap lantang ke arah kamar mandi. "Cukup, hentikan." Seolah mendengar, keran itu langsung berhenti menetes. Sunyi merayap ke seluruh rumah. Anak-anak memandang Ratri dengan kagum, seolah ibunya baru saja melakukan sesuatu yang hebat. Tapi di balik wajah tenangnya, Ratri menahan gemetar. Dalam hati ia tahu, ini bukan kemenangan. Ini hanya awal dari permainan yang lebih berbahaya. Sosok itu sudah masuk ke dalam rumah. Malam itu, setelah keran kamar mandi menyala sendiri, Bayu akhirnya menyerah. Ia tak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu di rumah mereka. Melihat wajah Ratri yang pucat dan anak-anak yang ketakutan, ia tahu sudah saatnya mencari bantuan. Beberapa hari kemudian, Bayu menghubungi seorang kenalan, pasangan suami istri bernama Pak Rahmat dan Bu Lela, yang konon sering membantu orang menghadapi gangguan gaib. Mereka datang bersama seorang ponakan remaja, berjumlah 3 orang. Begitu masuk ke dalam komplek, sebelum bahkan sampai ke rumah Ratri, Pak Rahmat langsung berkata dengan nada berat, "Dari depan gerbang saja, saya sudah disambut. Ada sosok perempuan, matanya merah. Dia tidak suka kami datang." Ratri merinding mendengarnya. Baru di depan gerbang, mereka sudah merasakan sesuatu. Bagaimana dengan isi rumahnya? Di ruang tamu, mereka duduk sebentar. Pak Rahmat mulai berucap pelan, menutup mata, seolah sedang merasakan sesuatu. Di rumah ini, ada 2 sosok. Seorang laki-laki tua, tapi dia tidak mengganggu, hanya menetap, lebih sering di kamar mandi atau gudang. Yang perempuan, dia berbeda, usil, tidak mau pergi. Dialah yang kalian lihat dan dengar. Ratri menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud. Sosok perempuan yang menampakkan diri di balkon, bersuara di telinganya, bahkan masuk ke dalam mimpinya. Dia harus diusir, ucap Bu Lila tegas. Tanpa membuang waktu,
mereka mulai berdoa. Suara lantunan doa terdengar lirih, kadang meninggi, kadang merendah, memenuhi ruang tamu. Udara di sekeliling tiba-tiba terasa berat, menekan. Lampu ruang tamu berkelip sebentar, lalu redup. Ponakan yang ikut bersama mereka beberapa kali memandang ke arah tangga dengan wajah pucat, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setelah hampir 1 jam, suasana kembali tenang. Pak Rahmat membuka mata, menarik nafas panjang. "Sudah, Bu. Harusnya rumah ini aman." Ratri mencoba tersenyum lega. Bayu mengucapkan terima kasih berulang kali, meski dalam hati masih ada keraguan. Malam itu mereka tidur lebih nyenyak, merasa beban sedikit terangkat. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Keesokan siangnya, ketika Ratri sedang bekerja di ruang tamu, ia kembali merasakan tatapan dari arah tangga. Dengan sudut matanya, ia melihat bayangan tubuh duduk di anak tangga kedua. Ratri tercekak, tubuhnya gemetar. Bayangan itu bergerak, perlahan turun ke anak tangga pertama, lalu menoleh ke arahnya. Dengan refleks, Ratri menoleh cepat. Dan di saat itu, sosok itu benar-benar terlihat jelas. Seorang perempuan dengan rambut panjang berantakan, wajah pucat, dan mata yang kosong. Ia duduk di tangga, menatap lurus ke arah Ratri. Ratri menjerit, menjatuhkan laptopnya. Tapi saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah berlari cepat ke arah dapur, lenyap begitu saja. Dengan nafas memburu, air mata mengalir di pipinya. Orang pintar itu salah. Sosok itu belum pergi. Bahkan ia sekarang kian berani menampakkan diri. Setelah kejadian mengerikan di tangga, Ratri benar-benar tak sanggup lagi sendirian di rumah. Bahkan saat anak-anak belajar daring di kamar, ia selalu mencari alasan untuk tetap berada dekat mereka. Malam harinya, ia lebih sering menunggu Bayu pulang, menahan kantuk agar tidak harus menghadapi sunyi rumah itu sendirian. Melihat keadaan istrinya semakin tertekan, Bayu akhirnya mencari pertolongan lagi. Kali ini, seorang lelaki yang dikenal religius, Pak Idris, datang ke rumah mereka. Dari awal, Pak Idris menegaskan ia tidak menggunakan ilmu aneh-aneh. Ia hanya bersandar pada doa, ayat-ayat suci, dan keyakinan. Begitu masuk ke ruang tamu, Pak Idris duduk sejenak. Ia memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Benar, ada perempuan di rumah ini. Dia menyukai keramaian keluarga kalian. Dia tak ingin pergi." Ratri meremas tangannya sendiri, jantungnya berdegup keras. Kata-kata itu sama persis dengan yang ia dengar dalam mimpi. Pak Idris melanjutkan, "Tapi jangan takut. Semua makhluk, sekuat apapun, tetap tunduk pada izin Tuhan. Kita akan coba bersihkan." Malam itu, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Lampu diredupkan dan Pak Idris mulai membaca ayat demi ayat dengan suara lantang. Doa-doa menggema di seluruh rumah, menembus ke tiap sudut seolah menggiring sesuatu keluar. Ratri duduk memeluk kedua anaknya, sementara Bayu mencoba tegar di samping mereka. Setelah selesai, Pak Idris memberikan sebotol air yang sudah didoakan. Bacakan surah Yasin 3 kali. Gunakan air ini untuk mengepel lantai dari ruang tamu sampai dapur hingga kamar mandi. Biarkan aroma doa memenuhi rumah. Ia juga menaruh sebatang kayu bangle di balik pintu ruang tamu. Katanya, kayu itu akan menjadi penolak gangguan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Ratri bisa tidur lebih tenang. Tidak ada suara tawa, tidak ada bayangan di tangga, tidak ada keran yang menyala sendiri. Rumah terasa damai. Hari-hari berikutnya pun berjalan lebih ringan. 2 minggu lamanya, rumah itu seolah kembali normal. Ratri bahkan sempat berpikir mungkin semua benar-benar sudah selesai. Namun, harapan itu kembali runtuh. Pada minggu ketiga, gangguan itu datang lagi. Malam hari,
suara keran dari kamar mandi bawah kembali menyala sendiri. Kali ini lebih jelas, bukan sekedar tetesan, tapi mengalir deras, seolah ada seseorang yang sengaja membuka. Ketika Ratri mendekat dengan tubuh bergetar, suara itu berhenti tiba-tiba. Hening yang mencekam memenuhi rumah. Dan keesokan harinya, saat ia sedang memasak, terdengar suara gumaman lirih di belakangnya. Mirip orang berbisik, mendesah, bahkan tertawa pelan. Ia menoleh cepat, tapi hanya kulkas tua yang berdiri membisu. Ratri terkulai di kursi dapur, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, doa dan bangle tidak benar-benar mengusir sosok itu. Paling jauh, hanya membuatnya diam sementara. Sosok itu masih ada. Dan ia semakin berani kembali. Gangguan semakin menjadi-jadi. Suara tawa, keran yang menyala sendiri, bahkan barang-barang yang berpindah tempat seakan menjadi rutinitas harian. Ratri semakin rapuh. Tubuhnya sering gemetar hanya karena harus ke dapur sendirian. Bayu akhirnya mengambil langkah terakhir. Ia menghubungi temannya, Pak Surya, seorang sopir yang dikenal memiliki kemampuan melihat lebih dari yang kasat mata. Awalnya Surya enggan, tapi karena desakan, ia setuju datang. Malam itu, setelah makan malam, Surya meminta semua lampu lantai bawah dimatikan. "Aku perlu masuk dapur sendirian," katanya tenang. "Kuncikan pintu dari luar. Kalau dalam 30 menit aku tidak keluar, bukakan pintunya." Ratri merinding mendengarnya. "Pak, apa nggak bahaya?" Suaranya bergetar. Surya hanya senyum samar. "Doakan saja." Dengan langkah mantap, ia masuk ke dapur. Pintu ditutup rapat, dikunci dari luar. Tinggallah Ratri dan Bayu menunggu di teras. Jantung mereka berpacu cepat. Rumah terasa gelap, sunyi, hanya suara serangga malam yang menemani. Menit demi menit berlalu, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Ratri tak henti menatap jam di ponselnya. Peluh dingin membasahi kening. Saat mendekati menit ke-30, ia hampir tak tahan lagi. Tepat ketika Bayu hendak membuka pintu, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Pintu dapur berderit terbuka. Pak Surya keluar. Tubuhnya bungkuk, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Suaranya lirih, tertahan, seperti orang menahan sakit. "Pak, Bu, saya pulang dulu ya." Bayu menatapnya cemas. "Pak Surya, kenapa? Gimana hasilnya?" Surya menunduk. Jalannya gontai. "Besok saja saya ceritakan. Malam ini saya harus pulang." Tanpa menunggu, ia berlalu. Tubuhnya tetap bungkuk, seakan menggendong beban yang tak terlihat. Ratri menatapnya dengan rasa ngeri yang sukar dijelaskan. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Surya jatuh sakit. Tubuhnya lemas, demam, bahkan tak mampu bekerja selama 2 minggu. Baru setelah sembuh, ia datang lagi ke rumah Ratri untuk menjelaskan. Dengan suara berat, Surya berkata, "Malam itu, aku bicara dengan dia, perempuan itu. Aku tanya kenapa dia betah di sini. Dia jawab karena rumah ini hangat, penuh canda, penuh kasih. Dia ingin tinggal di dalamnya." Ratri tercekak. Kata-kata itu sama persis yang ia dengar dalam mimpinya dulu. Aku bujuk dia. Aku tawarkan tempat lain. Tempat di mana dia bisa bersama dengan teman-temannya. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya dia mau. Itu sebabnya aku keluar dengan tubuh bungkuk, karena aku menggendongnya. Ratri menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Bayangan malam itu terlintas jelas di kepalanya. Tubuh Surya yang membungkuk, langkahnya berat seperti sedang membawa sesuatu di punggungnya. 2 minggu aku sakit setelah itu. Tapi tenanglah, untuk sementara rumah ini akan aman. Sejak kejadian dengan Pak Surya, rumah Ratri sempat terasa tenang. Tidak ada suara tawa,
Tidak ada bayangan di tangga, tidak ada lagi keran yang menyala sendiri. 2 minggu penuh mereka bisa bernapas lega. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Seperti yang sudah diperingatkan, sosok itu kembali. Awalnya hanya berupa suara lirih, ratapan, kadang tawa pelan di sudut ruangan. Kemudian, suara langkah di tangga. Bahkan sesekali, bayangan perempuan itu kembali muncul, berdiri samar di ujung dapur. Ratri hampir putus asa. Semua usaha, dari orang pintar hingga doa-doa, hanya memberi hasil sementara. Hingga suatu hari, ia kembali menghubungi Pak Surya. Pria itu datang dengan wajah lelah. "Bu, sepertinya jalan satu-satunya bukan mengusir. Dia terlalu betah di sini. Justru kalau dipaksa, dia akan semakin melawan." Ratri menelan ludah. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" "Beranilah," jawab Surya singkat. "Kalau ibu berani, dia akan segan. Jangan lagi tunjukkan rasa takut." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ratri. Ia memutuskan untuk mencoba. Malam itu ketika terdengar suara langkah di tangga, ia tidak lari. Ia berdiri, menatap arah gelap itu, lalu bersuara tegas, meski jantungnya berdegup kincang. "Cukup, jangan ganggu aku lagi. Kalau mau di sini, diamlah. Tapi ini rumahku. Kau tamu di sini." Sunyi. Hening mencekam. Lalu perlahan suara langkah itu menghilang. Hari-hari setelahnya gangguan memang masih ada. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu tidak lagi menakut-nakuti dengan teriakan atau tawa keras. Justru ia mulai membantu. Suatu pagi, Ratri terkejut mendapati kamar mandi bersih kinclong. Padahal ia belum sempat membersihkannya. Lain waktu, ruang tamu yang biasanya berantakan setelah Bayu begadang sudah rapi saat ia bangun pagi. Asbak kosong, gelas kopi hilang, karpet terlipat rapi. Anak-anak pun pernah bercerita. Tukang paket mengaku melihat perempuan di dapur ketika rumah sebenarnya kosong. Ratri hanya bisa menelan ludah, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Ningsih." Sejak itu, keluarga kecil itu hidup dalam semacam perang dingin dengan penghuni tak kasat mata. Mereka tahu sosok itu masih ada. Mereka tahu kapan saja ia bisa kembali menunjukkan sisi menyeramkannya. Namun selama mereka berani, sosok itu lebih banyak diam. Bahkan sesekali menolong. Ratri masih sering merinding ketika malam turun, ketika ia melangkah ke dapur atau melewati tangga. Tapi kini ia punya cara baru untuk menghadapi rasa takut itu. Menerima kenyataan bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa di rumah mereka ada keluarga lain yang tak kasat mata. Dan malam-malam sunyi di Pamulang, Tangerang Selatan akan selamanya menyimpan kisah tentang Ratri, keluarganya, dan sosok bernama Ningsih yang entah sampai kapan akan tinggal bersama mereka.